untuk melakukan tindakan kekerasan yang sangat brutal, yaitu ibu ini membunuh anaknya sendiri. Darah yang menyembur dan tubuh yang terpotong-potong. Itu pasti akan menggugah refleksi tentang eksistensi dan kehidupan setelah mati. Selamat datang teman-teman, kembali lagi di podcast kita kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah cerpen yang penuh dengan misteri, simbolisme, dan kompleksitas. Kita akan mengupas cerpen Armageddon karya Danarto yang merupakan bagian dari buku Gatlong. Nah, cerpen ini membawa kita ke dalam dunia yang gelap, penuh dengan kehancuran. Namun, kehancuran bukan sekadar fisik. Untuk membahas ini lebih dalam, saya tidak sendiri. Bersama saya sudah hadir seorang ahli sastra yang sangat hebat, Dea Anastasis. Selamat datang Ibu Anas. Iya, terima kasih telah mengundang saya. Apa kabar Ibu hari ini? Kabar baik, senang sekali saya bisa bergabung dan berdiskusi tentang karya sastra yang menarik ini. Baik, kalau boleh tahu apa aja sih kesibukan Ibu Anas sebagai seorang ahli sastra akhir-akhir ini? Baik, untuk kesibukan saya akhir-akhir ini adalah melakukan penelitian mendalam tentang tema, tentang gaya bahasa, sejarah, dan perkembangan sastra. Lalu, saya juga aktif ya dalam komunitas sastra Indonesia atau bisa disebut dengan KSI gitu. Wah, keren sekali ya. Pastinya padat sekali nih kegiatan Ibu. Nah, kemudian kalau boleh tahu, sudah berapa lama sih Ibu bergabung dalam komunitas ini? Eh, saya bergabung di KSI ini sekitar dari tahun 2014 ya, kalau tidak salah. Berarti sudah lama sekali ya, Bu. Iya. Berarti kalau dihitung dari 2014, sekarang sudah menginjak 10 tahun ya. Iya. Baik, sebelumnya saya sudah bertemu loh dengan Ibu. Wah, betul sekali ya. Ternyata kita sudah pernah bertemu ya sebelumnya. Iya, Pantesan wajah Anda sudah tidak asing bagi saya. iya Bu. Sebenarnya saya juga tidak menyangka ya bisa berbincang secara langsung nih dengan Ibu. Baik. Selanjutnya kita langsung saja ya Bu ya ke pembahasan inti kita. Di sini kita akan menanyakan cerpen Armageddon karya Danarto dalam buku Gatlong. Nah, pertanyaan pertama saya, mengapa sih cerpen Armageddon ini dimasukkan ke dalam buku Gatlong? Oke, cerpen Armageddon ini dimasukkan ke dalam buku Gatlong karena cerpen ini memiliki keselarasan tema dan spiritualnya, gaya surrealisme, dan juga eksploitasi ekstensi manusia yang merupakan ciri khas karya-karya dalam kumpulan cerpen Gatlong tersebut. Baik, nah kita sering mendengarkan bahwa Armageddon adalah sebuah kata yang identik dengan kiamat atau kehancuran besar. Namun dalam konteks cerpen ini, sepertinya lebih ke arah yang personal ya Bu. Menurut Ibu nih, apa yang membuat Danarto memilih judul Armageddon ini? Oke, tepat sekali ya Beata yang Anda katakan tadi. Armageddon di sini tidak merujuk pada kehancuran global atau fisik saja, tetapi lebih kepada kehancuran moral dan batin seorang individu begitu. Jadi tokoh utama dalam cerpen ini adalah seorang ibu. Nah, ibu ini mengalami kehancuran pribadi karena tidak mampu mengendalikan emosi negatifnya. Jadi Danarto menceritakan cerpen ini dengan menyentuh aspek spiritual, tetapi dia juga menyampaikan dengan simbolisme yang sangat dalam dan kompleks seperti dalam cerpen ini begitu. Baik, berarti sangat menarik bahwa kehancuran di sini bukan tentang kiamat fisik kan, melainkan tentang kehancuran batin. Nah, Ibu, mungkin Ibu bisa bercerita sedikit nih tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam cerpen ini. Oke, boleh saya langsung ceritakan ya? Boleh silakan Ibu. Nah, jadi ceritanya cerpen ini dimulai dengan seorang ibu yang mencari anaknya yang telah hilang selama 5 hari 5 malam gitu.
Namun, semakin kita masuk ke dalam ceritanya, semakin kita mendalami cerita ini, bahwa terungkap nih, anak seorang ibu ini terlibat dalam hubungan terlarang dengan pacar sang ibu, yang disebut si boneka. Lalu, terjadilah ketegangan emosional ini dan kemudian diperparah oleh kehadiran sosok aneh bernama Bekakran. Kalau boleh tahu apa sih itu yang dimaksud dengan bekakran? Oke, Bekakran dalam cerpen ini ya digambarkan sebagai sosok makhluk halus yang aneh dan tidak memiliki tubuh sempurna seperti itu. Jadi dia sangat simbolis. Baik, berarti sangat simbolis ya. Ya benar, Bekakran dalam cerpen ini adalah simbol sisi gelap manusia seperti amarah dan rasa iri yang tidak terkendali seperti itu. Baik, bagaimana sih konflik batin yang dialami oleh tokoh ibu dalam cerpen ini? Baik, konflik batinnya ya. Untuk konflik batin ini, sosok ini kan muncul sebagai wujud dan konflik batin dari ibu tersebut yang pada akhirnya mendorongnya untuk melakukan tindakan kekerasan yang sangat brutal, yaitu ibu ini membunuh anaknya sendiri. Lalu visual apa yang digunakan oleh Denarto untuk menggambarkan kekerasan tersebut dalam cerpen ini? Dalam ceritanya ya, Denarto menggunakan visual yang sangat populer seperti darah yang menyembur dan tubuh yang terpotong-potong. Jadi surreal dan bentukan dalam cerita ini sangat mengerikan. Waduh, itu terdengar sangat brutal ya. Tapi pastinya cerpen ini bukan hanya sekadar kisah tentang kekerasan fisik ya. Ya, betul sekali. Cerpen ini lebih tentang pergolakan batin dan rasa bersalah. Bukan sekedar kekerasan fisik, tetapi Denarto ini juga menggunakan unsur-unsur real untuk menggambarkan konflik spiritual dan psikologis. Jadi bukan hanya aksi brutal saja. Baik, apakah ada pesan tersirat yang lebih mendalam dari Denarto yang ingin Denarto sampaikan dalam cerpen ini? Baik, tentunya ada ya. Denarto sebenarnya ingin menyampaikan pesan tentang betapa bahayanya jika seseorang membiarkan dirinya dikuasai oleh emosi negatif seperti amarah dan iri hati. Jadi, kehancuran yang terjadi tidak hanya menimpa diri sendiri, tetapi juga pada orang-orang sekitarnya. Dan pada akhirnya, penyesalan ini akan selalu datang terlambat. Baik ya, pesan itu sangat kuat dan mendalam. Kemudian, bagaimana sih penggunaan istilah dan majaz dalam cerpen ini, Bu, kalau boleh tahu? Baik, Denarto menggunakan berbagai majaz ya untuk memperkaya simbolisme dan menciptakan suasana mencekam. Lalu ada majaz personifikasi yang membuat elemen alam seperti contohnya dalam kalimat batu dan angin seolah hidup. Sementara ada juga majaz metafora yang menggambarkan kondisi batin tokoh itu seperti apa. Seperti ada Bekakran sebagai wujud sisi gelap manusia. Nah, sini ada juga alegori yang kuat menggambarkan kehancuran moral dan spiritual. Baik, selanjutnya menurut Ibu, apakah cerita ini mudah dipahami jika para pembaca hanya membacanya satu kali? Baik, menurut saya cerita ini cukup kompleks ya, karena penuh simbol dan unsur surreal. Jadi mungkin pembaca itu perlu memahami lebih dari sekali untuk benar-benar memahaminya, karena cerpen ini kan bahasanya juga lumayan sulit ya. Jadi kita harus membacanya berulang-ulang agar kita bisa memahami dari makna dari cerpen itu. Baik, sangat benar sekali ya. Ini bukanlah cerita yang mudah dipahami jika hanya dalam sekali baca. Mungkin inilah tantangan besar yang dihadapi para pembaca saat menginterpretasikan karya Denarto, terutama Armageddon. Nah, Ibu, selain Armageddon nih, cerpen-cerpen apa lagi ya cerpen-cerpen apa lagi dalam buku Gatlog yang menurut Ibu menarik dan patut direkomendasikan untuk saya dan para penonton? Wah, pertanyaan bagus ya, Mbak. Jadi selain Armageddon, cerpen Gatlog ini juga menjadi judul buku yang sangat menarik. Cerpen ini kan menggambarkan dialog spiritual antara Tuhan dan manusia dengan cara yang unik dan terkadang juga tak terduga nih. Denarto menggabungkan unsur-unsur religi, mistisme, dan fantasi dengan sangat elegan. Lalu ada juga di cerpen Retreat, Abrakadabra, Sandiwara, Nostalgia, Labirin, Asmaranda, dan Kecubung Pengasihan. Itu
semuanya saya rekomendasikan untuk Anda karena cerpen-cerpen dalam buku Gatlab ini semuanya sangat baik ya, sangat bagus ceritanya sehingga Anda bisa merasakan dan menikmati dari karya sastra tersebut. Wah, sangat banyak sekali ya, Bu ya. Nanti saya akan coba baca sih satu persatu. Kali ya. Baik, nah tadi kan kita sudah membahas isi serta pesan dari cerpen ini kan. Selanjutnya, apa sih kelebihan cerpen ini menurut Ibu? Apakah cerpen ini cocok di kalangan apa saja? Oke. Bagi mereka ya yang mencintai sastra pasti ini sangat cocok bagi pecinta-pecinta sastra gitu. Para mereka yang suka membaca, mereka yang suka menjadi pengamat sosial itu cocok bagi mereka, dan mahasiswa sastra pasti mahasiswa sastra ini akan menjadikan karya ini menjadi bahan analisis tentang tema dan gaya penulisannya. Lalu ada juga cocok untuk pembaca yang tertarik pada spiritualitas, yang mereka tuh pasti akan mengunggah refleksi tentang eksistensi dan kehidupan setelah mati. Baik, berarti apakah kalangan anak sekolah dari jenjang SD sampai SMA cocok untuk membaca cerpen ini, Bu? Itu jenjang SD sampai SMA ya. Baik, cerpen ini kan memiliki kecocokan juga yang memiliki kecocokan yang bervariasi juga ya untuk setiap jenjang pendidikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan untuk jenjang SD. Untuk jenjang SD ini belum cocok ya menurut saya, karena tema dalam cerpen ini sangat kompleks dengan gaya bahasa yang sulit dipahami oleh anak-anak. Anak-anak SD ini cocoknya dengan cerita-cerita yang sederhana gitu, yang mudah dipahami oleh mereka dan ditangkap. Kecuali mereka memiliki tingkat pemahaman yang tinggi seperti itu, baru mereka bisa memahaminya. Lalu untuk jenjang SMP, cerpen ini sebagian cocok ya, tapi ada juga yang mungkin tidak bisa memahaminya dan memerlukan pendampingan untuk membantu siswa ini memahami tema dari simbolisme yang ada dalam cerita. Sementara itu, untuk jenjang SMA menurut saya cerpen ini sudah sangat cocok ya, karena siswa di jenjang SMA ini memiliki kemampuan analisis yang lebih baik dan mampu mendalami makna serta berdiskusi tentang pesan yang terkandung dalam cerpen. Jadi dari ketiga jenjang itu, menurut saya SMA lah yang paling cocok gitu untuk membaca dari karya sastra ini. Baik, karena mungkin SMA pemahamannya sudah lebih tinggi ya Iya, betul sekali. SD. Iya. Nah, jadi saya semakin tertarik nih, Bu, untuk membacanya dan mendalami karya-karya ini. Terima kasih banyak Ibu atas pemaparan dan pembahasan yang sangat menarik ini. Saya yakin para pendengar kita semakin penasaran untuk membaca dan memahami cerpen-cerpen dari buku Gatlab. Sama-sama ya, saya juga berterima kasih karena sudah diundang di sini, dan saya selalu senang ya berbicara tentang karya sastra dan membahas karya sastra yang penuh dengan kedalaman dan makna seperti ini. Baik, saya juga sangat senang sih akhirnya bisa berbicara langsung dengan Ibu. Kebetulan saya salah satu penggemar Ibu. Iya. Ya, saya tidak menyangka punya penggemar. Ya, baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang cerpen Armageddon dari karya Danarto, serta beberapa rekomendasi cerpen lainnya dalam buku Gatlab. Cerpen-cerpen ini benar-benar mengajak kita untuk merenungi tentang kehidupan, spiritual, dan emosi manusia. Jika kalian mencari cerita yang mampu menggugah pikiran dan imajinasi, ini adalah jawabannya. Jangan lupa untuk mengecek video mengenai buku Gatlab di platform kami, agar kalian bisa lebih mendalami karya-karya Danarto yang penuh makna. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Teman-teman, untuk menonton video mengenai buku Gatlab dan cerpen-cerpen di dalamnya, silahkan kunjungi channel video kami di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Bye!